Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan materi ini menyambung sesi sebelumnya. Yang ketiga atau C, ukuran jumlah dan volume sampel. Ukuran jumlah dan volume sampel yang akan kita ambil dalam proses pengambilan sampel itu sangat bergantung pada parameter apa yang akan kita uji. Apakah parameter fisik, kimia, atau bakteriologis. Selain itu juga sangat bergantung pada metode apa yang akan kita gunakan dalam proses pengujian di laboratorium. Sampel yang berlebihan pada saat kita ambil itu akan cenderung menyebabkan mubazir. Akan menimbulkan banyak kerugian, baik dari sisi waktu yang kita gunakan dalam proses pengambilan sampel, biaya yang kita gunakan menjadi bertambah, transportasi yang kita gunakan juga menjadi lebih banyak, kemudian wadah yang kita gunakan, mungkin perlu bahan pengawet, ya, serta mungkin nanti banyak sisa yang harus kita kelola pada saat di laboratorium hasil dari proses uji. Sebaliknya, jika sampel itu terlalu sedikit, juga akan menimbulkan masalah saat kita melakukan uji di laboratorium, terutama apabila kita akan melakukan replikasi sampling. Ya, jadi sampel akan kita replikasi, atau mungkin kita akan menyimpan arsip. Ya, jadi akan kita arsipkan untuk mengantisipasi kalau ada beberapa hal yang akan terjadi di kemudian hari. Untuk mengetahui ukuran jumlah dan volume sampel yang kita ambil dalam proses pengambilan sampel, maka kita selaku petugas harus mempertimbangkan dengan teliti kebutuhan sampel yang dipersyaratkan, terutama dari sisi pengendalian mutu internal, baik saja. Ya, nanti terkait dengan pengujian sampel simplo dan duplo. Jadi itu harus diperhatikan. Oleh karena itu, maka nanti SOP-nya, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam proses pengambilan sampel harus kita ikuti. Berikutnya, D. Homogenisitas sampel. Menurut Pak Kettmann dan Biden pada tahun 1903, beliau mendefinisikan bahwa homogenitas itu adalah sesuatu yang mempunyai komposisi yang sama pada setiap titik dan setiap saat. Itu homogenitas. Tapi dalam kenyataannya di lapangan, dalam proses pengambilan sampel yang benar-benar homogen itu sulit untuk kita temukan. Oleh karena itu, umumnya petugas menggunakan asumsi. Jadi asumsi-asumsi khusus yang harus digunakan, baik dari segi intuitive judgment maupun technical judgment yang dimiliki oleh seorang petugas pengambil sampel yang sudah kompeten. Homogenitas sampel ini sangat mempengaruhi kualitas dari sampel yang akan kita ambil. Oleh karena itu, beberapa faktor lingkungan itu menjadi hal yang harus kita perhatikan, seperti suhu, kelembaban, arah angin, kecepatan aliran sungai, komposisi kimia. Itu adalah merupakan beberapa faktor yang harus kita antisipasi karena sangat berpengaruh dalam proses pengambilan sampel. Karena banyak faktor itu yang harus kita perhatikan. Sampel yang homogen, maka cenderung kita disarankan untuk mengambil sampel menggunakan metode grab sampel atau grab sampel sesaat. Jadi karena sampelnya sudah relatif homogen berdasarkan asumsi kita. Sebaliknya, jika sampelnya masih heterogen, maka kita bisa menggunakan metode composite sampel atau sampel gabungan dalam proses pengambilan sampel, baik itu gabungan waktu
tujuannya adalah agar sampel yang kita ambil itu nanti bisa mengarah kepada homogenitas dari sampel itu dalam proses pengujian. Berikutnya adalah jumlah titik pengambilan sampel. Penetapan titik sampling sangat menentukan representatif tidaknya suatu sampel lingkungan yang akan kita ambil. Jumlah titik sampel sangat tergantung pada biaya yang kita miliki, masalah yang mungkin saja dihadapi, dan atau tujuan dari pengambilan sampel itu yang sudah kita tetapkan dari awal. Jumlah titik pengambilan sampel itu akan sangat berbeda dalam proses pengambilan sampel untuk sampel air, udara maupun tanah. Jika di dalam air, faktor yang sangat berpengaruh itu adalah misalkan panjang dan lebar sungai, debit air, debit aliran air, kemudian suhu dan kelembaban. Itu yang menjadi hal penting. Sementara kalau udara, misalkan dari emisi ataupun ambien cerobong, itu salah satunya adalah tinggi dari cerobong, itu harus menjadi perhatian. Itu parameter kunci dan harus kita perhatikan dalam proses penentuan titik untuk pengambilan sampel ini. Jadi, banyak titiknya jumlah titik pengambilan sampel itu sangat berpengaruh terhadap biaya yang kita gunakan dalam proses pengambilan sampel. Berikutnya, saat yang tepat, lama, dan frekuensi pengambilan sampel. Kapan waktu yang tepat kita melakukan pengambilan sampel? Tidak ada aturan yang jelas mengenai hal tersebut. Tapi umumnya pendekatan yang digunakan adalah di mana pada saat media lingkungan diasumsikan cukup homogen. Sebagai contoh, kalau kita pengambilan air sungai atau air laut, air permukaan, jangan kita melakukan pengambilan sampel pada saat turun hujan, karena cenderung nanti akan terjadi pengenceran pada air sungai, sehingga tidak disarankan untuk mengambil sampel pada saat hujan. Sebaliknya, kalau kita ingin mengambil sampel dari pengaruh hujan asam, maka pada saat turun hujan itu yang paling disarankan kita mengambil sampel. Kalau udara, misalkan dari cerobong pabrik, maka yang paling disarankan waktu yang tepat adalah saat berjalannya operasi dari industri atau pabrik itu. Waktu tergantung tujuan dan parameter yang akan kita uji. Berikutnya, lama waktu dan frekuensi pengambilan itu berbeda antara grade dan composite sampel. Bisa 1 jam, 24 jam, 12 jam, bahkan mungkin 1 bulan, 1 tahun, tergantung dari tujuan pengambilan sampel yang kita akan lakukan. Selain itu, ada aturan-aturan tertentu yang harus kita ikuti, karena di aturan itu sudah ditentukan terkait dengan lama waktu dan frekuensi dari sampel yang harus kita ambil. Karena itu, kuncinya nanti kita harus membaca SOP dan peraturan yang mempersyaratkan tentang pengambilan sampel. Berikutnya adalah kaidah ilmu dan hukum. Kaidah ilmu dan hukum. Data hasil pengujian parameter kualitas lingkungan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Hal ini disebabkan karena
data dari kualitas lingkungan itu dapat digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan, evaluasi maupun pengawasan yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan, baik di tingkat pusat maupun daerah, perencanaan maupun penyusun program. Karena hasil dari data kualitas itu bisa dijadikan sebagai data awal yang dapat dipakai sebagai informasi adanya indikasi terjadinya pencemaran lingkungan pada daerah tertentu, atau bisa juga untuk pembuktian kasus lingkungan dalam rangka penegakan hukum lingkungan. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka proses sampling itu harus mengikuti aturan perundang-undangan yang dipersyaratkan. Karena proses pengambilan sampel itu merupakan langkah awal dalam menghasilkan data kualitas lingkungan. Oleh karena itu, harus mempertimbangkan kaidah-kaidah ilmiah dan hukum serta peraturan perundangan yang berlaku. Jadi tidak heran ada salah satu slogan atau prinsip yang digunakan, yaitu GIGO, garbage in, garbage out, dalam proses pengambilan sampel. Ungkapan yang tepat untuk cara kerja atau peralatan yang dilakukan dalam proses pengambilan sampel. Jadi awal yang baik itu akan menentukan hasil yang baik. Jadi percuma kalau kita menggunakan alat dan instrumen yang sangat canggih sekalipun, kalau awal dalam proses pengambilan sampel itu kita tidak mengikuti prosedur atau aturan yang dipersyaratkan, sehingga hasil yang kita dapatkan nanti itu menjadi tidak ada gunanya. Jadi mungkin itu yang harus kita perhatikan dalam proses pengambilan sampel. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terkait dengan materi ini, silahkan adik-adik untuk mencari berbagai sumber terkait, literatur terkait dari berbagai sumber untuk melengkapi materi yang saya sampaikan, sehingga wawasan Anda menjadi bertambah. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.